Selamat siang anak-anak sekalian, kita kembali bertemu di pelajaran PAK. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu di hari ini. Kiranya kami boleh diberikan hikmat sehingga kami boleh melakukan KBM dengan baik. Pimpinlah kami dalam pelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran hari ini adalah tentang perpisahan gereja. Gereja berpisah. Gimana caranya? Gimana prosesnya? Siapa aja? Mari kita saksikan. Nah, Roma 1 ayat 16-17 sebagai dasar daripada pelajaran kita hari ini. Yang berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Gereja di awal abad pertama mengalami penganiayaan besar. Begitu banyak korban jatuh, disebut martir. Mereka mempertahankan iman meskipun disuruh menyangkal. Mereka lebih baik memilih mati daripada menyangkal. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan meskipun mereka diancam hukuman mati, bahkan terjadi hukuman mati itu. Ya. Selanjutnya gereja mengalami beberapa ratus tahun kemudian, gereja mengalami kebaikan, yaitu gereja menjadi diakui oleh negara karena waktu itu seorang raja menjadi Kristen. Wah, di situ gereja mulai nyaman dan nikmat. Hal itu membuat gereja semakin menjadi besar di dalam kekuasaan, di dalam wilayah. Para bangsawan, para orang-orang petinggi melihat bahwa ini adalah kesempatan. Maka mereka masuk ke dalam gereja menjadi para pemimpin gereja. Mengerikan bukan? Ya. Kalau mereka baik-baik saja, itu tidak mengerikan. Tetapi kalau mereka menjadi biasa jahat, masuk ke gereja, makin jahat. Oke? Apa yang terjadi? Mari kita saksikan ya. Gereja Barat dan Timur, abad ke-8. Di tahun 1054, Gereja Barat menambahkan kata Filik dalam pengakuan iman Nikea, Konstantinopel. Kemudian ada sebagian besar para pemimpin gereja melihat hal itu pelecehan terhadap Roh Kudus, yaitu mengartikan bahwa Roh Kudus lebih rendah, merendahkan Roh Kudus, sehingga mereka memisahkan diri. Mereka menyebut diri sebagai gereja timur, yang biasa kita kenal dengan gereja ortodok. Wilayahnya mana aja? Di Balkan, Eropa Timur, Asia Kecil, Timur Tengah, Afrika, India, Timur Jauh. Mereka beribadah memakai bahasa Yunani kuno. Nah, ini gereja Barat ya. Gereja Barat itu induknya. Gereja Barat pertama-tama disebut Katolik. Maaf, bukan Katolik yang saat ini ya, yang pengertian saat ini. Katolik pada waktu itu adalah universal atau umum. Makanya gereja yang sudah ada disebut Katolik. Memang benar. Mister, kenapa sih sekarang kan ada Protestan? Kan dulu Kristen juga. Sekarang kan ada Kristen juga, tapi sekarang ada Katolik juga. Bagaimana nih Mister? Begini anak-anak. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa para pengikut Tuhan Yesus dipanggil sebagai Kristen. Kristen itu bukan artinya yang baik, tapi Kristen sebagai bahan ejekan. Tetapi mereka tidak merasa rendah, malah mereka merasa bangga bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Itu Kristen. Dan tadi Mister sudah bilang, gereja itu berkembang dari tahun ke tahun, akhirnya menjadi besar di Roma dan menyebut
Katolik. Nah itu ya. Jadi dulu Katolik sistem kegerejaan itu. Memakai apa? Bahasa Latin. Nah itu ya. Paham jadi anak-anak ya. Jadi karena gereja itu makin meluas wilayahnya dan makin besar pengaruhnya, gereja makin nggak benar. Memang pusatnya sama seperti saat ini, yaitu di Vatikan, Roma. Tetapi pengertian Katolik berbeda antara zaman ini, tahun 1000-an ini, sama setelahnya ya. Oke, kenapa Mister? Nah, nanti kita bahas. Oke, selanjutnya, nah ini pra-reformasi. Gereja Timur sudah memisahkan diri dari Gereja Barat, induknya. Terus di dalam Gereja Barat ternyata para pemimpin rohaniawan gereja, diantaranya John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, Peter Waldo, Desiderius Erasmus, mereka adalah para pemimpin yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan, melihat gereja makin menjadi korupsi, gereja mengatur negara, mengatur masyarakat seluruhnya. Kenapa? Ya kan tadi Mister sudah bilang bahwa para bangsawan masuk menjadi pemimpin gereja. Kemudian gereja mengangkat seorang menjadi paus sebagai pemimpin tertinggi dari seluruh gereja Katolik. Dan seluruh umat diwajibkan taat kepada paus, tidak boleh menolak, tidak boleh melawan. Kalau melawan atau menolak, maka keselamatan akan hilang. Walah. Gereja Barat juga melakukan pemahaman dari purgatorium, entah dari mana itu ya, purgatorium, yang artinya api pensucian setelah orang mati, agar bisa masuk ke dalam sorga. Berarti sorga ramai ya. Jadi di belakang ada orang Katolik dong, atau orang Kristen. Nah ini jadi pertanyaan para pemikir-pemikir, para pemegang kebenaran firman Tuhan. Terus gereja juga melakukan perjamuan kudus yang mengambil prinsip transubstansiasi. Artinya apa itu? Artinya bahwa roti benar-benar berubah menjadi daging Yesus. Anggur berubah menjadi darah Yesus. Kalau saat ini kita pahami bahwa perjamuan kudus itu hanya simbol ya, bukan berubah. Oke. Terus gereja melarang umat untuk memiliki Alkitab, sehingga umat tidak bisa baca Alkitab. Alkitab hanya boleh dipegang, dimiliki, dibaca oleh para pemimpin gereja. Aneh ya. Zaman dulu orang Yahudi, orang-orang setelah murid Yesus yang di Antiokhia disebut Kristen itu boleh. Tetapi ketika kekristenan menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah lembaga organisasi besar, peraturan keluar. Ya, itu mereka bahkan di antara salah satunya John Huss itu dihukum mati, dibakar, karena ia tetap memegang persyaratan ini, melawan kekuasaan tertinggi pemimpin rohani umat, yaitu paus. Dianggap sesat oleh paus. Nah, ini ya para pemikir-pemikir, para pemimpin gereja. Kemudian apa? Gereja juga mulai terlibat di dalam peperangan. Terjadi peperangan salib. Di sini Mister nggak akan membahas perang salib itu seperti apa, bagaimana. Intinya perang salib adalah perang antara orang Kristen dan orang beragama Islam. Oke ya, sampai di situ saja.
faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana prosesnya, dan akhirnya Mister tidak akan bahas karena itu akan memakan waktu lebih panjang lagi. Cukup sampai di situ saja. Oke. Nah, apa nih pelajaran selanjutnya? Nah, ya. Kalau kita bicara reformasi, perpisahan gereja, yang terbesar adalah ketika Martin Luther yang paling terkenal. Ya enggak? Siapa yang nggak kenal Martin Luther? Kalau anak-anak belum tahu, boleh silahkan Google. Ketik aja Martin Luther. Siapa Martin Luther? Bakal keluar situ. Oke? Sebelum lanjut ke materi, Mister akan bacakan tugas ya. Tugas. Tolong anak-anak perhatikan. Saya akan membagi beberapa orang ke dalam kelompok, tetapi mohon maaf, bukan bekerja kelompok, tetapi kerja pribadi-pribadi. Kok Mister sih kita nggak ada kerja kelompok? Ya kalau PJJ gini agak sedikit sulit ya bekerja kelompok. Satu, faktornya apa? Karena kita nggak boleh berkerumun, jangan berbagi virus, ya enggak. Kedua, kalau kerja kelompok di dalam PJJ itu semakin sulit karena banyak kendala, internet lah, waktu lah, ya enggak. Lebih baik kerja pribadi-pribadi. Dengar ya anak-anaknya, tugasnya adalah nih, siswa yang nomor urut absen 1 sampai 8, dengarkan. Siswa yang nomor absennya dari 1 sampai ke 8, catat ya. Jelaskan apa makna dan maksud dari kalimat-kalimat Luther dan berikan komentarmu. Kalimat yang mana, Mister? Nih kalimatnya. Mister ulangi ya. Jelaskan apa makna dan maksud dari kalimat-kalimat Luther dan berikan komentarmu. Kalimat yang mana, Mister? Ini. Dengar baik-baik. 1. Ketika Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bertobatlah, Dia memanggil supaya segenap kehidupan setiap orang beriman menjadi suatu pertobatan yang satu dan sungguh. Suruh lagi ya. 1. Kalimat Luther nih. 1. Ketika Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bertobatlah, Dia memanggil supaya segenap kehidupan setiap orang beriman menjadi suatu pertobatan yang satu dan sungguh. Nah, dari kalimat yang tadi itu kalian jelaskan maknanya dan maksudnya perkataan itu. Perkataan siapa itu sih sebenarnya? Perkataan Luther. Nanti guys, Mister kasih tahu ya, apa sih maksudnya? Yang perkataan Luthernya dari mana nih? Kalau maksud dan maknanya kalian cari sendiri ya. Yang keempat, perkataan Luther yang keempat. Tapi di nomor kalian nomor 2 ya. Oke. Hukuman terhadap dosa itu sama dengan membenci diri. Karena inilah pertobatan hati yang sesungguhnya yang berlangsung terus sehingga kita memasuki kerajaan surga. Mister ulangi. Perkataan Luther nomor 4, tetapi bagi kalian adalah nomor 2. Hukuman terhadap dosa itu sama dengan membenci diri. Karena inilah pertobatan hati yang sesungguhnya yang berlangsung terus sehingga kita memasuki kerajaan surga. Oke ya. Soal nomor selanjutnya, nomor 3. Paus tidak dapat mengampuni dosa, tetapi hanya menyatakan dan meneguhkan bahwa itu telah diampuni oleh Allah, atau sebanyak-banyaknya ia dapat menguranginya dalam hal di mana ia berwenang. Melampaui ini, dosa itu tak terjamah. Mister ulangi ya, soal nomor 3. Paus tidak dapat mengampuni dosa, tetapi hanya menyatakan dan meneguhkan bahwa itu telah diampuni oleh Allah, atau sebanyak-banyaknya ia dapat menguranginya dalam hal di mana ia berwenang. Melampaui ini, dosa itu tak terjamah. Soal nomor 4. Mereka yang melarang firman Allah dikabarkan sama sekali di beberapa gereja agar dapat mengabarkan surat pengampunan dosa siksa adalah musuh Kristus dan Paus. Ya, soal nomor 4. Mereka yang melarang firman Allah dikabarkan sama sekali di beberapa gereja agar dapat mengabarkan surat penghapusan siksa adalah musuh Kristus dan Paus. Nah,
Dari 4 soal ini, kalian jelaskan apa makna dan maksud dari kalimat-kalimat tadi, yang adalah kalimat dari Luther. Kemudian, berikan komentarmu di setiap soal itu, oke? Jadi nomor 1, makna dan maksud serta komentarmu. Nomor 2, begitu terus ya, oke? Oke, kita kembali ke materi. Tadi kita bicara tentang seorang bapak reformasi besar, Martin Luther. Kita belajar dulu sejarahnya ya, baru belajar pemikiran sedikit, nanti baru kita mengerti, oke? Martin Luther dilahirkan pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Ia berasal dari keluarga golongan bawah. Golongan bawah artinya apa? Miskin. Meskipun dari golongan bawah, tetapi ia bersifat jujur, rajin, dan saleh. Mengapa? Karena orang tuanya seperti itu. Orang tuanya rajin dan saleh, pekerja keras. Oke? Martin Luther dibesarkan dengan disiplin yang sangat keras. Nah itu. Hasilnya nanti ketahuan. Kalau anak yang disiplin, hasilnya berbeda dengan anak yang tidak disiplin. Fakta dan survei membuktikan dengan benar, ya, ketahuan nih, yang disiplin mengerjakan tugas, yang disiplin mendengar penjelasan gurunya bakal mengerti. Gak akan nanya, Mister, kok soalnya nggak ketemu? Jawabnya juga pasti benar, pasti ngumpul juga. Oke, Martin Luther pada usia 18 tahun, ia masuk ke universitas di Erfurt dan mempelajari scholasticism. Apa sih scholasticism itu, Mister? Scholasticism adalah suatu pelajaran mempelajari filsafat Yunani. Waktu itu Yunani sangat indah pemikirannya dan sangat dalam. Di dalam berbagai macam filsafat, bahkan seluruh matematika semua juga berdasarkan dari pemikiran Yunani. Ya. Terus pada tanggal 2 Juli Luther menjadi mahasiswa yang pintar. Dia belajar dengan tekun, disiplin dengan baik, sehingga lulus menjadi sarjana. Ayahnya menginginkan Luther melanjut untuk menjadi sarjana hukum. Pada suatu peristiwa 2 Juli 1505, Luther mengalami hujan yang disertai badai ketika ia sedang berjalan pulang setelah mengunjungi rumah orang tuanya. Badai itu disertai dengan kilat petir yang membuat diri takut, sehingga ia menjatuhkan diri ke tanah dan berdoa, dan kemudian dia bernazar dan berkata, tolonglah Santa Ana yang kekasih, aku akan menjadi seorang biarawan. Wah, itu suatu perkataan yang sungguh-sungguh minta pertolongan, karena dia sangat takut. Apa yang terjadi? Akhirnya memang benar-benar Luther menjadi seorang biarawan. Dia masuk sekolah dulu, sekolah menjadi biarawan yang benar-benar mempelajari. Waktu itu pelajaran gereja Katolik. Ingat ya, waktu itu belum ada namanya Katolik ataupun Protestan seperti saat ini. Semua disebut Katolik. Kalau yang Barat, kalau yang Timur ya biasanya disebut Ortodok. Luther berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui usaha sendiri. Dalam membuang dosa, dia berpuasa, dia melakukan hal-hal yang ritual baik banget, melakukan perbuatan baik. Apa yang terjadi? Apakah dia merasa damai sejahtera? Ternyata tidak. Dia tidak mengalami sukacita atau kenangan. Bahkan dia terus dihantui perasaan yang berdosa sangat hebat. Pemikiran tentang Allah suci dan adil, bahkan kejam dan bengis, itu yang ada dalam pikirannya. Kalau sekarang apa? Terbaliknya, Allah sangat kasih terus. Allah itu adil dan baik. Adil dalam menghukum, baik dalam memberikan keselamatan. Jadi Allah adalah pribadi yang sempurna, seimbang. Bukan salah satu aja berat. Kayak si Luther ini berpikir bahwa Allah itu karena suci,
dia melakukan keadilannya, maka setiap kesalahan pasti ada hukumannya dengan keras. Jangan lupa bahwa Allah juga kasih, ya enggak? Akhirnya Luther menyelidiki surat-surat Paulus. Luther udah boleh baca kitab suci dong, karena dia udah sekolah biarawan. Perlahan-lahan Luther sadar bahwa orang berdosa bisa dibenarkan bukan karena mentaati hukum, bukan karena mencoba untuk hidup baik, bukan mencoba untuk melakukan yang benar, tetapi hanya karena iman. Seperti tadi ya di Roma 1 ayat 16-17, saat ini ada nih Roma 17 saja baca ya. Berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Karena iman percaya, iman karena melakukan perbuatan baik. Jadi iman percaya yang diejawantahkan, yang dinyatakan dalam perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu baru benar. Kalau tadi Luther kebalik, karena belajar-belajar yang terbalik juga, bahwa harus hidup benar, terus dia lupa iman. Oke. Sebelum ini Mister akan membacakan tugas yang kedua, khusus untuk siswa yang nomor absennya 9 sampai 16. Oke. Tugas ini kedua ini khusus bagi siswa yang nomor absen 9 sampai 16. Apa sih? Mirip sama yang tadi, cuma beda kalimatnya. Ada 4 soal. 1. Adalah sesuatu yang salah ketika para pendeta menyatakan hilangnya hukuman atas orang mati di api penyucian dosa. Mister ulangi ya. Adalah sesuatu yang salah ketika para pendeta menyatakan hilangnya hukuman atas orang mati di api penyucian dosa. Nomor 2. Kematian membebaskan seseorang dari peraturan gerejawi, bahkan orang-orang sekarat yang sudah mati bagi tata gereja dan tidak lagi terikat olehnya. Nomor 2. Kematian membebaskan seseorang dari peraturan gerejawi, bahkan orang-orang sekarat sudah mati bagi tata gereja dan tidak lagi terikat olehnya. Nomor 3. Tentunya mungkin bahwa ketika uang bergemercik di dasar peti, uang ketamakan dan cinta uang bertambah, tapi ketika gereja mempercepat syafaat, semuanya bergantung pada kehendak Allah. Nomor 3 ya. Tentunya mungkin bahwa ketika uang bergemericing di dasar peti, uang ketamakan dan cinta uang bertambah, tapi ketika gereja mempercepat syafaat, semuanya bergantung pada kehendak Allah. Nomor 4. Harta gereja yang sejati adalah Injil suci tentang kemuliaan dan anugerah Allah. Nomor 4. Harta gereja yang sejati adalah Injil suci tentang kemuliaan dan anugerah Allah. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4, kalian siswa nomor absen 9 sampai 16, jelaskan apa dan makna dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan juga berikan komentarmu di kalimat 1, 2, 3, 4. Ya, paham? Oke, kita kembali ke materi. Materi selanjutnya apa nih? Ya, setelah Luther belajar dengan baik, Luther menyelidiki kitab suci, Roh Kudus memberikan kebaikan pada Luther. Dan Luther seorang yang pemberani ya, dan orang yang menegakkan kebenaran. Jadi, pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther memakukan kertas yang berisikan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Nah, yang tadi Mister kasih tugas kalimat Luther tadi. Kalimat itu adalah 95 dalil Luther, salah satunya gitu ya. Tadi kan ada 4, berarti ada 4 dalil yang Mister angkat. Oke? Jadi itulah kalimat Luther yang kalian akan cari makna dan maksudnya serta komentar kalian. Oke? Apa sih isinya itu? Kalau disingkatkan nih ya. Kayak gini nih. Oke? 1. Penjualan surat dosa indulgensi. Mulainya dari sini.
Waktu itu gereja Katolik Roma di Vatikan berencana untuk membuat indah gerejanya. Pembangunan, renovasi besar-besaran terjadi. Hal itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Maka timbullah perintah penjualan surat pengampunan dosa yang wajib dibeli oleh umat agar umatnya bisa selamat. Ayo. Padahal tadi di Roma, kitab Roma, bukan di Roma kota ya, kitab Roma, tepat banget ya, di kota Roma, kitabnya Roma, pas banget. Ya, di kitab Roma yang tadi dibacakan, bahwa karena iman, bukan karena beli surat pengampunan dosa, indulgensi, bukan itu. Makanya Luther marah sekali, Luther menolak yang dilakukan oleh gereja. Bayangkan loh, seorang pemimpin gereja kecil melawan kekuasaan tertinggi. Wah, berani ya, berani, bukan karena nekat, tapi karena dorongan kebenaran. Oke. Kedua, Luther melihat bahwa para imam, para rohaniwan disebut klerus hidup seenak-enaknya, melakukan perbuatan amoral. Ini bisa nggak panjangnya, nggak menjelaskan amoralnya seperti apa. Yang amoral itu artinya yang tidak baik-baik, melanggar susila, melanggar ya macam-macam lah gitu ya. Oke. Tuh, Luther berkata di dalam 95 dalil itu kalau dicerna ya, ininya nih. Keselamatan karena anugerah melalui iman, bukan ritual agamawi, bukan ditambah lagi dengan perbuatan baik, bukan, atau perbuatan baik saja. Terus gereja waktu itu menetapkan bahwa umat harus melalui perantara imam. Ya, kayak orang Yahudi ya, waktu perjanjian lama. Padahal nggak perlu, karena Tuhan Yesus saja boleh kok bilang kemudian silahkan berdoa, ya nggak? Maka Luther berpendapat bahwa semua orang Kristen bisa dapat langsung ke Allah tanpa perantara imam. Nah, apalagi dari penerjemahan 95 dalil itu, waktu itu pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma yang disebut Paus dan konsil-konsilinya itu membuat Alkitab di bawah kekuasaan mereka. Setiap perkataan surat-surat dari Paus yang disebut bula itu wajib ditaati. Umatnya taat aja, kan tadi takut hilang selamatannya, takut masuk neraka. Jadi di sini kebalikannya. Makanya Luther ingin mengembalikan pada kebenarannya, yaitu Alkitab harus lebih besar di atas Paus. Terus terjadi apa lagi? Terjadi pengumpulan relikui. Apa sih itu? Kalau singkatnya gini, benda-benda suci, benda-benda keramat gitulah, ya. Supaya apa? Supaya lepas dari api pensucian. Benda-benda sucinya apa itu? Peninggalan-peninggalan orang suci yang dianggap suci, baik para pemimpin rohaniawan, para pemimpin gereja. Misalnya kalungnya lah, bajunya lah disimpan. Terus apa? Luther akhirnya mengajak para bangsawan Kristen untuk mereformasi gereja. Nggak bisa nih, gereja sudah tidak benar, harus direformasi karena sudah melenceng jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Itu Luther yang saya inginkan. Di dalam gereja juga terjadi penambahan sakramen dari 2 menjadi 7. Makanya Luther bilang nggak cocok ini harus cukup 2, karena dalam perintah Tuhan Yesus saja 2, berjamuan kudus dan baptisan sudah, yang lain nggak perlu, ya enggak. Terus waktu itu para pemimpin rohaniawan mulai dari yang terendah sampai tertinggi Paus tidak boleh menikah. Namun apa yang terjadi di antara mereka melakukan perbuatan amoral? Mengerikan tidak? Mengerikan. Makanya Luther bilang sudah boleh menikah, kan di dalam Alkitab juga boleh, tidak melarang, ya enggak. Itu ya.
yang terjadi. Protes-protes Martin Luther itu membuat gerah, membuat marah pemimpin tertinggi, juga sebagian besar pemimpin gereja lain yang tidak sepandangan dengan Luther. Ini kita lihat ya. Akhirnya apa? Karena surat-surat Luther itu tersebar ke seluruh Jerman, bahkan keluar daripada Jerman, terjadi, oh iya, baru pada sadar orang-orang Kristen, selama ini kita dilarang-larang yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ironis bukan? Seorang pemimpin agama yang harusnya melakukan firman Tuhan, yang harusnya mengajarkan firman Tuhan, tapi melarang orang untuk melakukan apa yang disuruh firman Tuhan. Bahkan udah melenceng jauh sekali. Kemudian apa? Gereja Roma Katolik mengeluarkan surat kecaman kepada Luther. Hai Luther, kau harus menarik kembali tulisanmu dan ucapanmu. Jika tidak, akan dikucilkan. Wah, ini belum bulan, masih surat biasa. Namun apa terjadi? Luther tetap kekeh, tetap teguh, tetap berani pada pendiriannya. Loh, ini yang saya bilang ini sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan yang kalian lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah melenceng jauh. Terus Luther membakar surat tadi. Berani ya, sungguh satu tindakan yang baik. Bakar sama dia. Kenapa? Ya, ini suratnya nggak benar. Mendengar dan mengetahui tentang surat tadi itu dibakar oleh Luther, makin marah pemimpin gereja Roma Katolik, khususnya tertinggi. Kemudian Paulus mengeluarkan bola Ecurge Domine, yang artinya mengekskomunikasikan Luther. Apa sih maksudnya, Mister? Maksudnya adalah Luther itu dikucilkan, dikeluarkan dari gereja, tidak diakui lagi. Wah, diusirlah ya dari gereja istilahnya mah. Tuh ya. Tapi berani Luther, nggak takut, terus maju. Mister potong ya. Materi sedikit ke tugas. Nah, tugas yang ketiga, khusus nomor absen siswa dari yang nomor 17 sampai 24. Dengarkan kembali. Siswa yang nomor absen 17 sampai 24, ya, ini tugasnya. Nomor 1, setiap orang yang percaya atas keselamatan mereka berdasarkan surat pengampunan dosa akan dihukum dalam kekekalan bersama guru-guru mereka. Mister ulangi. Setiap orang yang percaya atas keselamatan mereka berdasarkan surat pengampunan dosa akan dihukum dalam kekekalan bersama dengan guru-guru mereka. Kalian jelaskan apa makna dan maksud kalimat ini, kalimat Luther ini. Saya berikan komentarmu. Oke, menurutmu, bukan menurut kawan-kawan, apalagi menurut internet. Oke. Soal nomor 2, orang Kristen manapun yang benar-benar bertobat menikmati pengampunan sepenuhnya dari hukuman dan kesalahan, dan ini diberikan kepadanya tanpa surat pengampunan dosa. Diulangi ya, orang Kristen manapun yang benar-benar bertobat menikmati pengampunan sepenuhnya dari hukuman dan kesalahan, dan ini diberikan kepadanya tanpa surat pengampunan dosa. Jelaskan maksudnya, maknanya, berikan komentarmu. Itu juga nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 3, kepada orang-orang Kristen seharusnya dibuktikan bahwa bila Paulus mengetahui adanya pemerasan dalam penjualan surat pengampunan dosa, lebih baik baginya bila Basilika Santo Petrus dihancurkan menjadi debu daripada dibangun dengan kulit, daging, dan tulang domba. Ulangi, kepada orang-orang Kristen seharusnya dibuktikan bahwa bila Paulus mengetahui adanya pemerasan dalam penjualan surat pengampunan dosa, lebih baik baginya bila Basilika Santo Petrus dihancurkan menjadi debu daripada dibangun dengan kulit, daging, dan tulang domba. Nomor 4, mengatakan bahwa nilai salib sebanding dengan kekuasaan kepausan adalah penghinaan terhadap salib Kristus. Ulangi,
mengatakan bahwa nilai salib sebanding dengan kekuasaan kepausan adalah penghinaan terhadap salib Kristus. Jadi 4 nomor ini kalian jelaskan apa dan maksudnya per nomor, dan juga berikan komentarmu per nomor juga, oke? Ya, nggak terlalu banyak soalnya. Kita kembali ke materi. Bicara tentang Luther ya. Setelah Luther diekskomunikasi oleh Gereja Roma Katolik, Luther mengalami banyak sekali persidangan pemanggilan dirinya. Tapi emang Luther orang pintar ya, diberkati Tuhan, dan dia juga belajar dengan baik, dengan tekun. Dia menjawab dengan baik. Semua lawan debatnya bisa dibilang kalah. Di dalam perjalanan pulang di dalam satu peristiwa, Luther mau dibunuh. Tetapi ada bangsawan dari sebuah provinsi di Jerman berbaik hati. Mereka mengambil Luther tengah jalan ketika Luther dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. Dibawa ke sebuah kastil dan suruh tinggal situ, dan mereka menjaganya. Tersiarlah kabar bahwa Luther hilang. Jadi Luther tidak jadi dibunuh. Kemudian apa yang terjadi? Luther menikah dengan ex-biarawati. Dulunya waktu dia masih biarawan, dia tidak boleh menikah. Sekarang Luther boleh menikah, bahkan menikahi mantan biarawati. Terus Luther terus belajar, nggak berhenti belajar sampai pada masa akhirnya hidupnya. Dia menjadi dosen, menjadi dekan, terus saja terus. Ya. Setelah beberapa tahun kemudian, Luther sakit-sakitan, kemudian meninggal pada tanggal 18 Februari 1546. Luther meninggal. Sudah tua kali ya, sudah sakit-sakitan, waktunya nah balik ke rumah Bapa di surga. Perjuangan Luther ini membangkitkan begitu banyak para pemikiran petinggi-petinggi rohani yang lain. Mereka mengikuti jejak Luther. Di antara yang bisa ambil ya, yang terkenal nih, Johannes Calvin, terkenal banget, Ulrich Zwingli, dan John Knox. Wah, ini para pemikir besar ini. Dua di antaranya memang sampai saat ini terkenal banget, yaitu Johannes Calvin dan John Knox. Oke ya. Apalagi nih Mister selanjutnya. Kita sudah belajar sejarahnya, bagaimana gereja bisa berpisah mulai dari menjadi gereja timur, terus terjadi lagi reformasi pada tahun 1500-an, yaitu di mana mereka menyebut dirinya Lutheran, yang dipanggil sebut reformasi, gereja reformasi dipimpin oleh Luther, di lanjutnya masih ada. Terus ditambah lagi dengan beberapa orang-orang di antara tadi Calvin dan John Knox ya. Terus apa maksudnya Mister nih? Maksudnya begini nih. Dan kelanjutannya apa? Ternyata berdampak loh. Dampak reformasi. Ya. Kalau nggak ada reformasi, nggak ada namanya seperti kita ini. Yang bisa baca Alkitab, bisa punya Alkitab. Ini dampaknya. Alkitab mulai diperbanyak, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Agar jemaat bisa memiliki dan membaca. Sebelumnya, oleh Gereja Roma Katolik, Alkitab hanya tertulis di dalam bahasa Latin yang bisa dikenal dengan Vulgata. Ayo, kita suruh belajar bahasa Latin, kan susah, ya enggak? Tapi lebih susah sekarang adalah membaca dalam bahasa Indonesia. Kenapa Mister Indonesia begitu? Ya jarang baca Alkitab. Ya, nggak boleh anak-anak ya, tetap harus membaca Alkitab karena sudah bahasa Indonesia. Oke. Dampak reformasi selanjutnya apa? Terjadi perubahan-perubahan dalam gereja. Di antaranya rohaniawan boleh menikah. Ya, boleh ya, Mister, saya nggak mau menikah kalau saya mau jadi rohaniawan. Ya mangga weh. Ya. Terus praktis dan efisien dalam struktur dan tata ibadah. Nggak seperti zaman dulu ya. Wah, rumit banget urusan itu. Itu Luther contohkan ketika Luther melayani sakramen. Dia pakai baju biasa aja. Kalau dulu harus pakai jubah ini itu tuh, wah ribet banget. Terus harus begini begitu prosedurnya, nggak boleh salah sedikit pun. Waduh, ketatnya mengerikan.
Padahal Tuhan bukan masalah sakramen, bukan masalah prosedurnya, hati dan pikiranmu pada Tuhan. Ya enggak? Dampaknya apa? Perubahan pada umat. Umat boleh langsung berdoa pada Tuhan. Sebelumnya harus pakai doa-doa khusus yang telah ditulis oleh para petinggi gereja Roma Katolik. Terus ketika melakukan dosa harus mengaku pada pemimpin rohaniawan. Kalau sekarang enggak, langsung aja doa. Kenapa? Emang Alkitab menuliskan bahwa kalau berdosa harus mengakui sendiri kepada Tuhan, ya. Oke, nah, bisa punya Alkitab, ya enggak? Bisa beli, bisa juga dapat dikasih gratis. Dan para reformasi selanjutnya apa? Yang terakhir ini paling banyak dan paling seru. Terjadi perkembangan aliran-aliran gereja, mulai dari tadi gereja Roma Katolik yang besar itu, kalau yang gereja timur mah kecil ya, nggak terlalu banyak lah ya. Kalau gereja Roma Katolik besar banget, terjadi perpisahan-perpisahan aliran-aliran mulai dari Lutheran, Calvinis, yang itu pemimpin pertamanya itu Yohanes Calvin. Terus ada aliran Puritan, Presbyterian, sorry ini salah tipe Presbyterian harusnya Presbyterian, oke lah boleh juga, betul Presbyterian. Ada aliran gereja Anglikan, Baptis, Anabaptis, Moravia, Metodis, Pentakosta, Karismatik. Ya, sekarang banyak kan warna-warninya gereja. Ya, itu dampak reformasi. Semoga dampak reformasi ini bukan membawa perpecahan yang membahayakan antar umat Kristen, tetapi membawa satu sukacita di mana masing-masing gereja berfungsi sebagai mana fungsinya, yang seperti Paulus tuliskan bahwa satu gereja mungkin fungsi sebagai tangan, satu gereja fungsi sebagai kaki, satu gereja fungsi sebagai badan, satu gereja fungsi sebagai kepala. Masing-masing adalah di dalam tubuh Kristus. Nggak boleh terpecah-pecah ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu kami boleh belajar saat ini. Kira kami mohon hikmat-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan mengerjakan tugas-tugas dari guru kami. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami percaya Tuhan tetap melindungi kami dan kami tetap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.